Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Senin, tanggal 8, bulan Desember tahun 2025. Judul pelajaran untuk hari ini adalah tuduhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca kisah tentang suku-suku yang pulang dalam kitab Yosua 22 ayat 9 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan. Mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan, di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eliezer, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu, demikian, beginilah kata segenap umat Tuhan. Apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu. Dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Pior itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi, jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Achan bin Zera berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat yang kita baca tersebut, tuduhan apa yang dilontarkan oleh suku-suku Yordan Barat terhadap suku-suku Yordan Timur? Sejauh mana tuduhan-tuduhan ini beralasan? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Berbeda dengan ayat 1, di mana suku-suku di sebelah timur disebut dengan bentuk yang biasa seperti suku Ruben, suku Gad, dan
Lenlin. Di sini digunakan ungkapan yang berbeda. Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah suku Manasye yang berbeda dengan Bani Israel, yang dengan demikian merepresentasikan sebuah entitas yang berbeda. Dalam narasi tersebut, saudara-saudara, ungkapan seluruh jemaat Israel hanya merujuk kepada 9,5 suku Yordan Barat, menggarisbawahi keretakan yang terjadi di antara kedua kelompok tersebut. Memang Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang mendasari kisah selanjutnya adalah apakah suku-suku di sisi timur Sungai Yordan dapat dilihat sebagai orang Israel? Saudara-saudara, kita akan mengharapkan akhir yang mulus dari kisah ini. Namun, ketegangan muncul ketika suku-suku dari timur dilaporkan telah mendirikan mazbah di tepi Sungai Yordan. Teks di sini tidak memberikan alasan untuk tindakan tersebut dan juga tidak menjelaskan fungsi mazbah atau aktivitas spesifik yang terkait dengannya. Kerancuan mengenai makna mazbah ini semakin bertambah jika kita mengamati kilas balik ke penyeberangan Sungai Yordan. Yang pertama di pasal 3 dan pasal 4, di mana seluruh bangsa Israel memasuki tepi Sungai Yordan untuk menyeberang ke daratan Kanaan. Di sini sebagian orang Israel datang ke wilayah Sungai Yordan, tetapi sekarang menyeberangi sungai ke arah yang berlawanan. Bapak Ibu sekalian, dalam kedua kasus tersebut, sebuah bangunan batu didirikan. Yang pertama berfungsi sebagai tugu peringatan, sedangkan yang kedua dianggap sebagai altar yang mengesankan. Pertanyaan yang pasti muncul di benak kita adalah, apa maksud dari batu-batu ini? Kita bisa bandingkan dengan kitab Yosua 4 ayat 6 dan 22. Apakah mezbah ini dibangun untuk pengorbanan atau hanya sebagai tugu peringatan? Apakah suku-suku lain ini sudah mulai jatuh ke dalam kemurtadan? Saudara-saudara sekalian, kurangnya konsultasi dengan Yosua, Eliezer, atau para pemimpin suku menciptakan ruang untuk kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik yang mengerikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah maksud Yesus dan Paulus ketika mereka menasihati kita untuk tidak menghakimi orang lain? Mari kita baca beberapa kitab berikut ini. Pertama, kitab Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Kedua, kitab Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ketiga, kitab 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, berdasarkan ayat-ayat tersebut, mengapa begitu mudahnya kita mengambil kesimpulan yang salah tentang motif orang lain? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
in